Caranya tuh gini. Jadi biar di sini nggak berantakan, di sini nggak berantakan. Jadi ngambilnya gini, patokannya ini lagi sama kayak ngambil parting tadi. Seret ke samping. Ini dipisahin. Nah, kan udah nggak kemana-mana, nggak mengganggu, ya kan? Terus diambil, nah tarik ke sini, bukan ke sini. Nah, terus tarik ke sini. Cara ngambilnya gimana? Ini jari ini jangan sampai begini. Nah, jadi sesuai dengan lurusnya rambut. Nah, ya kan? Nah, jadi ini ditarik, lurusnya rambut gimana? Seret. Ini cara mengambilnya nih, gunting lurus. Bukan fokus ke tangannya ya. Kalau tangan terserah kamu mau gimana aja. Tapi ini lurusnya gunting ini sesuai dengan lurusnya tangan, sesuai dengan lurusnya jari. Seret misalnya. Ah, gitu. Jadi mau gunting gini, mau gimana pun. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di channel saya Aal Mancung. Kali ini kita bertemu dengan rambut ini nih. Kira-kira mau dipotong apa nih? Namun sebelumnya saya kasih tahu kepada teman-teman yang motong kali ini bukan saya, yaitu Mas, siapa Mas namanya Mas? Ian, nama barbernya apa? Basit Barbershop. Basit Barbershop. Lokasinya di mana ya? Di daerah Tribun Kidul. Tribun Kidul. Gimana hari ini? Nah, lancar nggak? Apa ada perkembangan? Udah berapa hari bukanya? Udah 3 bulan, masih 3 bulan. Oh, masih baru 3 bulan ya. 3 bulan. Belajarnya di mana ya? Belajar sendiri, Bang. Belajar cewek. Ya. Di mana belajar pertama kali motong di mana? Pertama kali motong itu di pondok. Di pondok pesantren. Pakai apa? Pakai mesin apa gunting? Pakai gunting. Iya. Oh ya. Jadi ada edukasi nggak dari orang-orang yang bisa motong misalnya? Nggak ada. Ya. Apa ada? Apa kamu niru-niru teman atau gimana? Ya, niru-niru teman namanya. Niru-niru teman. Teman bilangin gitu. Teman bilangin nggak pertama kali motong? Nggak ada bilangin. Nggak ada yang bilangin ya? Ya. Oh, berarti kamu mungkin termasuk lihat di YouTube nggak? Lihat di YouTube. Sekarang kan udah ada edukasi di YouTube. Kan, kalau sekarang? kemarin ya, iya. Kalau sebelum itu, sebelum pertama kali motong nggak pernah? Nggak pernah. Oh, nggak pernah? Ya. Oh, mungkin bisa jadi kamu itu, Jos, menurut aku mungkin bisa jadi si Ian ini termasuk kategori yang otodidak ya, yang dari pesantren. Ya. Oh ya, itulah berkahnya pesantren. Ada beberapa teman-teman yang bisa motong di pesantren. Ada yang belajar, terus ada yang apa? Yang nggak sekolah sama sekali, termasuk kamu, Jos. Menurut aku ya, kamu yaitu otodidak dan ilmunya ya berjalan ya, belajar di tengah jalan. Dan sekarang ilmunya juga cukup nambah-nambah di channel YouTube orang itu kan banyak kan ya. Jadi edukasinya di YouTube itu lengkap, mau belajar apapun gitu. Nah, oke, kita balik ke model rambutnya nih. Kira-kira sepengalaman Mas Ian ya kan, sepengalaman Mas Ian, kalau tipe rambut seperti ini kira-kira mau di model apa? Coba kau putar dulu biar teman-teman tahu. Nah, dia rambutnya agak lurus ya. Kalau menurut aku ini lurus sih. Nah, ini juga bagian sampingnya menurut aku ya masih pendek sih. Cukup di styling aja. Kalau tipe rambut seperti ini menurut Mas Ian sepengalamannya, lu kan otodidak ya kan, menurut kamu ini bagusnya potong gimana? Ya, kalau menurut aku sih bagusnya itu model koma hair kayaknya. Koma hair. Oh, itu berarti seperti ini ya, tetap seperti biasanya. Modelnya seperti apa? Ini kan sudah modelnya koma hair kan, dari awal sudah kebentuk koma hair. Kira-kira ini yang mau kamu ambil yang bagian mana? Yang mau kamu potong misalnya? Ya mungkin bagian-bagian yang agak kurang rapi aja. Kurang rapi di bagian, contohnya nih yang dilihat di rambut dia nih. Oh, di bagian belakang nih kurang rapi ya. Iya kayaknya. Ah, yang ini. Ntar ya, karena ini manual kameranya. Nah, ini yang mana yang bagian rapi? Kurang rapi. Ini kan. Apanya yang kurang rapi?
Oh, jadi ada yang panjang, ada yang pendek. Oh, gitu ya. Jadi kalau ketemu rambut yang udah stylingnya seperti ini kan stylingnya koma hairian ya. Ya kan? Itu kan stylingnya dia itu udah koma hair. Jadi berarti kamu ngambilnya cuman bagian ujung-ujungnya ya. Bahasa kasarnya gitu ya. Ujung-ujungnya aja. Nah, untuk bagian bawahnya, bagian samping, kira-kira mau kamu buat apa? Tipisnya seperti apa? Apa kita langsung hajar aja dulu ke rambutnya gitu? Mungkin langsung hajar aja ya. Jadi ide itu bisa keluar sendirinya ketika sudah memandang kepalanya gitu ya. Jadi Mas Ian nih, teman-teman lumayan agak bingung ya. Karena baru pertama kali ini kita bikin video. Cuman gimana setelah udah agak lancar, sekarang udah mulai lancar kan? Lumayan. Nggak usah tegang. Mas Bro, udah siap nggak Mas Bro? Siap. Oke, tahap pertama sudah selesai. Setelah kita mengenal rambutnya, kita coba ini kira-kira Mas Ian pakai alat yang mana ini? Untuk potongan rambut seperti yang tadi, kira-kira mau pakai yang mana alatnya? Kayaknya cuma ini. Ini aja ya? Super taper? Iya. Cordless? Ya, untuk guardnya atau sepatunya, kira-kira membutuhkan guard berapa? Sip. Mantap. Terus nomor berapa lagi? 1,5. 1,5 kurang 2. Nah, 1,5 2. Wah, itu antara setengah atau nomor 1 kira-kira dibutuhkan nggak? Kayaknya sih enggak. Kayaknya enggak. Tapi kalau seandainya terjadi nanti dibutuhkan, pasti diambil ya. Iya, pasti. Dengan segala gunting pastinya kalau gunting tetap membutuhkan ya. Oke Mas Ian, setelah kita perkenalkan rambutnya, kita cek rambutnya dan semua alatnya yang digunakan itu yang mana, mungkin sebaiknya kita hajar aja ya kan, kita sikat aja ya kan. Gimana, udah siap kan? Oke, sudah siap Mas Ian. Oke, siap Mas Ian. Sip. Pertama-tama dipasangkan dulu itu apa? Tisu, lalu clip. Apa fungsinya tisu itu? Jadi kalau orang itu kan ada keringatnya. Jadi kalau itu nggak dikasih tisu, pasti keringat itu pindah-pindah ke orang lain, ke leher orang lain gitu. Bayangkan kalau nggak pakai tisu, itu berapa orang yang sudah potong menggunakan clip ini, menggunakan clip yang hitam ini. Nah, yang hitam ini. Nah, jika seandainya di leher itu nggak pakai tisu, ya beberapa keringat udah berpindah-pindah terus gitu. Jadi sekarang tuh udah sangat modern dan harganya sangat murah. Pakai tisu. Ya Mas Ian, lanjut aja nggak apa-apa. Yang pertama-tama Mas Ian melakukan parting ya. Kalau orang yang udah tahu potong rambut itu apa, ya pasti dia tahu parting itu apa kan gitu. Kenapa tidak disemprot dulu? Karena kalau disemprot menurut saya, ya. Kalau disemprot itu rambutnya ya apa ya, susah dipotong. Hah? Kalau dipotong itu susah. Kalau dipotong? Oh iya. Kalau pakai mesin, saya itu menurut. Berarti setiap potong itu nggak disemprot? Enggak. Oke. Nah, nanti kalau potongnya sudah diparting, baru disemprot. Enggak, Bang. Apa ya? Kalau lagi parting tuh enggak disemprot. Oh, berarti di tempatmu kalau lagi parting nggak disemprot? Kan. Oh iya. Karena biar enak aja. Biar enak. Oh, jadi di rumahnya Mas Ian ini, di tempat barbernya Mas Ian ini, kalau potong itu kalau parting itu nggak disemprot. Kalau potong nggak disemprot juga. Kalau potong ya disemprot. Semprot. Nah, teman-teman, ini kalau menurut di Mas Ian ini. Teman-teman, seandainya kalian tahu, kalau di tempat yang saya tahu, di tempat orang itu harus diparting dulu harus disemprot dulu sebelum diparting. Gitu ya. Jadi ini punya Mas Ian, jadi nggak apa-apa mau disemprot atau tidak ya nggak apa-apa, yang penting partingnya juga bagus kan gitu. Kalau aku sih pertamanya ya disemprot, supaya apa? Karena kalau disemprot itu penarikan rambut itu lebih maksimal gitu. Kalau disemprot penarikan rambut itu sebenarnya harusnya lebih maksimal, harusnya. Coba nanti Mas Ian lebih belajar pertamanya disemprot ya. Coba belajar dulu. Kalau memang nggak cocok nggak apa-apa, terserah Mas Iannya mau disemprot atau tidak gitu ya. Oke? Sip. Ini sampean nggak disemprot kan? Enggak. Oke. Jadi nanti coba belajar dulu, karena semprot itu rambut yang basah itu yang pertama
penarikannya lebih maksimal. Yang kedua, ketika dipotong, kalau rambut disemprot, ketika dipotong ya rambutnya nggak terbang kemana-mana karena basah dan nggak gatal gitu, mengurangi gatalnya gitu. Oke, lanjut. Ini adalah partingnya Mas Ian. Kalau dilihat dari sisi depan ini ya lurus banget ya teman-teman ya. Ini nggak disemprot nih, dan bagian sela-selanya ya bagus juga. Ini Mas Ian ini luar biasa ini, padahal otodidak ini. Wow, ini Mas Ian ya. Ini rambut ini sudah rapi, jadi jangan hati-hati cara memotongnya, jangan sampai tidak rapi. Oke? Siap. Nanti kalau ada yang kurang ya mungkin bisa aku bilangin juga ya kan. Oke, silahkan disikat Mas Ian. Itu Mas Ian pakai nomor 3 teman-teman. Jadi itu ngambil nomor 3 dan batasnya di batas sudut pertumbuhan rambut yang depan ini teman-teman. Dia ngambilnya cuman batas pertumbuhan rambut sini. Jadi nggak sampai ke atas. Ya Mas Ian ya? Ya. Ya, jadi ngambilnya cuman di situ. Pakai nomor 3, sepatu nomor 3. Jadi dia cuman ngambil dikit aja. Dan pengambilannya itu dia kayaknya dicongkel sih ya. Ya Mas Ian ya. Iya. Nah itu dicongkel teman-teman. Ya mungkin bisa dibilang tekniknya itu C stroke gitulah. Jadi pukulan bentuk C gitunya, maksudnya pukulan bentuk C gitu teman-teman. Jadi pukulan bentuk C itu atau bahasa kita itu dicongkel, itu namanya C stroke gitu. Kira-kira kurang lebih gitu ya Mas Ian ya. Jadi diingat ya Mas Ian ya. Jadi yang pukulan congkel itu atau kayak dicongkel itu namanya C stroke ya. C stroke. Ya. Bisa dilihat di YouTube-nya Hairnet Profesional, itu bagus banget itu teman-teman. Oke, ini jadinya teman-teman. Pertama dipukul dengan guard nomor 3 ya. Oke, lanjut Mas Ian. Selanjutnya itu pakai guard nomor berapa? Guard nomor 2. Nomor 2. Oke, berarti bertahap ya. Dari nomor 3, nomor 2 juga ya. Bertahap teman-teman. Dan itu kalau sudah kita pukul dengan guard nomor 3 teman-teman ya. Misalnya nomor 3, lanjut aja nggak apa-apa. Misalnya nomor 3 pukulannya sampai sini nih batasnya. Jadi nomor 2-nya tuh jangan sampai sini juga. Jangan sampai area nomor 3 gitu. Jadi di bawahnya nomor 3. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, ini selanjutnya guard nomor 2 gitu. Ini guard nomor 2 nih. Bertahap. Jadi habis nomor 3 lanjut ke nomor 2. Habis itu kira-kira ke nomor berapa lagi Mas Jan? Mungkin nomor 1,5. 1,5 ya. Ini dibuka apa ditutup tuasnya? Ditutup Bang. Ditutup. Iya. Ada yang dibukanya juga nggak? Ya ada Bang. Ada permainan dibuka ya? Iya Bang. Oh berarti ada permainan dibuka dan ditutup juga teman-teman ya. Jadi setelah nomor 3 tadi dibuka apa ditutup? Tadi nomor 3 itu dibuka Bang. Dibuka aja, nggak ditutup, nggak sama sekali. Enggak. Berarti nomor 3 tadi nggak ada permainan untuk dibuka dan ditutup. Tapi nomor 2-nya ada dibuka dan ditutup juga ya teman-teman ya. Wah mantap sekali Mas Jan. Nah itu ya teman-teman, ada permainan dibuka dan ditutup. Nah itu ditutup, yang tadi dibuka, jadi ada permainannya juga. Gimana di barber, ada aja orang potongnya? Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah ada ya. Iya. Jadi baru 3 bulan udah kira-kira berapa orang yang potong per harinya? Sekitaran
15 sampai 20 orang. Per hari. Iya. Anjay teman-teman, itu baru 3 bulan udah 15 orang sampai 20. Iya. 15 sampai 20 dia motong per harinya. Jadi ya nggak ada alasan untuk orang tidak bekerja kan Mas Yan ya. Iya. Jadi kalau orang tidak punya pekerjaan bisa aja ini menjadi apa ya, loncatan untuk dijadikan bisnis, benar nggak? Karena tidak semua orang bisa motong rambut, maka dari itu profesi ini bisa menjadi bisnis ya nggak? Jadi Mas Ian ini baru 3 bulan sudah bisa motong orang 15 sampai 20 orang. Paling sepinya contohnya Mas Ian berapa kira-kira? Mungkin paling sepinya itu ya 14, 13. Serius? Iya. Serius? Banyak berarti teman-teman. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah banget Mas Ian, baru 3 bulan udah sebanyak itu kan. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Anjay, asik. Wah itu berarti banyak banget. Jadi baru 3 bulan Mas Ian nih sudah segitu banyaknya omsetnya ya. Maksudnya yang orang yang potong ya. Kalau menurut aku sih lumrah sih. Karena tekniknya dia bagus dan potongannya juga nggak kalah saing nih sama yang barber profesional. Bener nggak ya? Jadi oke, nanti kita lanjut hasilnya gimana nanti nih. Oke, dilanjut lagi. Ini guard nomor berapa nih? Guard nomor 1,5. 1,5. Untuk di bagian bawahnya. Bagian bawah. Bagian bawah. Jadi aku rasa di bagian bawah ini ya cukup tipisnya, cukup 1,5 kayaknya cukup sih. Nggak terlalu tipis juga kan. Ini ada permainan juga nggak, dibuka dan ditutup gitu? Ada Bang. Ada. Oh berarti paling bawah itu ditutup. Iya Bang. Di atasnya itu Dibuka. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini ya. Di bagian ini nih yang hitam-hitam nih bisa kamu blending nanti dengan gunting sasak itu, di blending gitu. Tapi ini ujung-ujungnya aja. Ada sebagian orang yang ngambilnya tuh gini, yang ngambilnya tuh guntingnya di gini. Itu yang ngambil begitu hanya orang-orang profesional. Itu baru bagus. Jadi kalau kamu masih ragu, ini cukup ambil dengan sisir ujung-ujungnya aja gitu. Jadi kalau kamu bisa gunting begini, pakai gunting biasa, gunting potong itu ya nggak apa-apa. Tapi menurutku itu agak susah. Jadi pakai gunting sasak aja nanti blendingnya yang hitam-hitam nih ya teman-teman. Jadi kalau nggak mampu dengan mesin, blending dengan gunting sasak nggak apa-apa. Oke, dilanjut. Mantap sekali. Nah, di situ kan ada lengkungan ya kan? Nah, itu kan hitam tuh. Itu hati-hati kalau ngambilnya dengan tuas yang ditutup. Nah, ngambilnya tuh dari sini. Ini kan ngelengkung ya teman-teman. Ini ngelengkungnya gini. Yang ngambilnya tuh mesinnya tuh gini. Jadi mesin tuh bukan arah gini lagi teman-teman. Jadi ini cuman ujung bagian sini aja yang dapat, bagian sini aja yang dapat ya. Nah supaya nggak kena ke bagian sini lagi gitu. Kalau ngambilnya lurus dari sini, mau ngambil di sini lurus sampai ke sini, ini makin ke atas yang ini nih, yang ini makin ke atas. Jadi yang jadinya tujuannya ini, yang ini juga keikut. Nah kecuali pakai yang ini ujung bagian ini, nah baru kita sampai dengan tujuannya yang ini. Gitu teman-teman, oke? Tipisnya itu. Nah pakai bagian ujungnya aja ya. Masih kan? Bener gak? Sip ya? Sip. Mantap ya? Mantap banget. Mantap. Oke. Ini masih di area yang 1,5 ya. Jadi yang paling susah tuh sebenarnya blendingnya itu kan. Iya. Jadi menghaluskan dan mencampurkan itu yang paling susah sebenarnya teman-teman. Jadi kalau untuk pengambilan awal, kedua, itu ketiga nggak terlalu susah sih. Cuman ngeblendingnya itu yang sangat susah. Apalagi ada tulang-tulang kepala yang melengkung gitu kan. Nah itu susah banget tuh.
teman-temannya ini memang agak susah nih, karena tulang kepalanya di bagian sini nih dia ada lengkungan gitu teman-teman. Bagian sini ada lengkungan dia, jadi ngelengkung itu, jadi ngambilnya memang agak susah sih gitu. Jadi harus banyak blending di bagian sini ya, karena ini kayaknya motongnya nggak terlalu tipis juga nanti kan. Tujuan si Mas Ian ini kan nggak terlalu tipis, jadi paling susah itu kalau motong rambut yang nggak terlalu tipis. Kalau masih tipis kayak fade itu ya bukan nggak susah sih, tapi lebih kelihatan bagian dalamnya gitu. Nah kalau kayak gini nih, nah ini lengkungan nih banyak sekali, jadi kelihatan belang-belangnya gitu kan. Nah itu susah banget untuk ngeblendingnya nanti. Nah gitu, tapi nanti coba aku arahkan ke Mas Ian ya. Oke, mantap. Sip ya. Wes, kita coba ya. Ini aku nyoba nih. Amin ya bro. Lupa itu video. Nah itu kan lumayan kan. Jadi ini ada beberapa. Ini aku ujung-ujungnya aja nih yang kena di rambut. Maksudnya ujung pisau ini, gitu. Ini ngeblendingnya yang susah memang kan. Tulang-tulang kepala yang apa? Melengkung-lengkung itu memang ngeblendingnya yang susah nih. Jadi kalau ketemu rambut seperti ini atau tulang kepala seperti ini, jangan sampai salah langkah, salah ngambil di awal gitu maksudnya. Oke lanjut. Nah kira-kira kurang seperti apa nih menurutmu? Kurang gimana? Mana lagi yang kurang? Di sini bang ya. Oh ya benar. Kalau bagian bawahnya nih ini ya kan. Amin bro. Nah bagian bawah ini kan masih banyak yang hitam-hitam nih. Kamu blending dengan gunting sasak aja. Udah di overcomb belum? Belum. Ntar ya aku cek dulu. Nah dia banyak yang hitam belang-belang itu teman-teman. Ini rambut-rambut yang tulang kepalanya bengkok-bengkok gitu kan. Jadi ini susahnya memang di tahap blendingnya. Kalau ketemu rambut seperti itu, yang susahnya memang di tahap blendingnya ya. Iya. Oke, memang benar ya. Oke, lanjut Yan. Jangan nangis Yan. Oke, lanjut ke tahap overcomb ini teman-teman. Jadi overcomb itu ngambil ujung-ujungnya aja, jangan terlalu banyak ya, biar nggak blunder juga. Oke. Nah itu bagian bawah tuh di blending ya, di blending dengan gunting sasak yang bagian bawah nih. Kelihatan nih, belangnya kelihatan. Ini belangnya kelihatan nih, yang ini nih. Jadi ini harus di blending nih. Oke, blending. Nah untuk ngeblendingnya, kamu kalau bisa karena rambut ini tebal, jangan pakai gunting yang tipis, pakai gunting yang agak tebal juga ya. Itu kamu blendingnya ujung-ujungnya aja, mulai dari bawah sampai ke atas juga jangan tersisa. Oke. Wish ujungnya ya. Nah ngeblending itu ya,
Gini, blending itu gini. Jangan semuanya juga Amit ya bro. Contoh di bagian rambut yang ini, yang belang yang mana, yang hitam yang mana. Nah misalnya bagian ini nih kan hitam semua nih. Jadi kamu ya dari sini yang di blending, bukan dari sini lagi. Bagian yang hitam yang kurang rata gitu kan. Ujungnya aja. Lumayan. Lumayan nggak? Lumayan. Ini kurang. Di sini. Arah gunting juga diperhatikan ya. Kalau ini ya, kalau ini yang di blending bagian ini, arah gunting juga gini, bukan gini. Ya. Ya, betul. Mantap ya. Sip ya. Jadi teman-teman ya bisa diperhatikan karena ini sangat susah. Mungkin karena Mas Ian belum terlalu pengalaman Mas Ian ya. Iya. Jadi mohon maaf teman-temannya, jadi belum bisa menjangkau bagian ini. Jadi ini masih agak belang, tapi nggak apa-apa. Supaya kita dapat edukasi dari teman-teman juga, supaya dapat semangat dari teman-teman juga ya untuk Mas Ian. Jangan lupa dukung channel ini dengan tekan tombol Subscribe. anjay, karena subscribe itu gratis ya enggak? Asik. Jadi mungkin ini masih segini ya teman-teman. Mungkin besok-besok Mas Ian akan bikin konten lagi dengan kita Mas Ian ya. Oke, supaya lebih bertambah pengalamannya. Jadi mohon share, like dan komennya. Mohon like-nya ya teman-teman supaya Mas Ian juga mendapatkan edukasi yang mantap dari teman-teman. Oke. Lanjut Ian. Oke teman-teman. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini belum selesai semua kan? Belum bagian atas belum, bagian styling belum. Bagian bawahnya nih kurang lebih seperti ini. Mungkin karena Mas Ian ini baru belajar, ini mungkin cukup segini dulu Mas Ian ya. Ya mudah-mudahan besok-besok Mas Ian bertambah pengalaman dan kita bisa bikin konten lagi ya nggak? Asik. Nah, jadi kurang lebih yang bagian bawah itu begini, nggak apa-apa, nggak terlalu tipis, nggak apa-apa. Jadi untuk selanjutnya ini tahap apa Mas Ian? Untuk selanjutnya tahap yang mana? Apalagi? Yang bagian atasnya. Yang bagian atas. Kalau biasanya, yang bagian outline-nya kapan? Bagian ini. Bagian outline. Biasanya setelah. Sekarang ini. Oh sekarang. Oke lanjut. Sekarang ini. Sebelum yang atas harus selesaikan ini dulu berarti ya. Oke. Ya nggak usah terlalu banyak, nggak apa-apa Mas. Biar tidak ada bekasnya kan. Jadi ambil ujung-ujungnya aja nggak apa-apa.
Nah ini namanya ngambil bagian samping-sampingnya, detail-detailnya teman-teman. Outline-nya itu diambil, diperjelas lagi atau dipertegas lagi supaya lebih jelas. Ya kurang lebih seperti inilah teman-teman. Jadi belajar potong rambut tuh tidak ada susahnya Mas Yan ya. Kalau menurut aku ya nggak ada susahnya sih. Jadi kalau tidak bisa menjangkau di bagian ini teman-teman, ya sebaiknya teman-teman tuh nggak usah panik dan nggak usah terlalu dijangkau ya. Daripada tidak bisa menjangkau, memaksakan diri, akhirnya nggak maksimal jadinya. Jadi biarkan aja gitu. Ini ngambil bagian samping-sampingnya atau bagian yang tegas-tegasnya supaya lebih jelas ya. Oke guys. Oke, lanjut bagian yang atas. Ini baru disemprot. Tadi nggak disemprot, sekarang disemprot ya. Ini pakai minyak rambut bro? Nggak pakai. Tapi memang tipe rambutnya agak berminyak kayaknya sih. Jadi dia nggak pakai minyak rambut, cuman rambutnya agak berminyak teman-teman ya. Nah itu bagian atasnya tuh Mas Yan kalau bisa lebih konsisten lagi. Partingnya tuh lebih konsisten. Maksudnya ini nih bagian parting nih. Nah ini ya dibenarkan lagi. Supaya lebih konsisten dan lurus rambutnya. Jadi cara milihnya tuh nggak gitu konsepnya. Nah, jadi gini. Jadi kayak dari depan nih. Nah, ini patokannya nih yang ini. Seret, misalnya seret. Pegang yang bagian kanan. Satunya dipegang gitu biar nggak ngikut. Ya kan? Pegang dulu. Ya, jadi cukup gini aja. Nah, patokannya nih ini sisir yang ujung nih. Gitu. Jadi dipegang ujungnya. Mantap dorong. Ya mantap. Nah gitu Mas Yan. Wah asik sekarang. Ini baru 3 bulan buka barbershop dan dia skillnya otodidak, tapi pengalamannya ya luar biasa sih. Pengambilannya udah sangat luar biasa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bekerja teman-teman. Kalau teman-teman di luar sana yang belum ada kerjaan, bisa nih potong rambut, bisa jadi loncatan Mas Yan ya. Supaya bisa jago motong seperti Mas Yan. Oke, lanjut pemotongan tahap atas gimana nih? Mau diapain kira-kira? Mungkin Cara ngomongnya ya opo. Jadi mungkin gini Mas Yan, sampean mau ngelurusin ini ya. Karena ini berantakan nih bagian atas, nggak sama. Ya kamu lurusin aja nih. Misalnya ngambil yang depan nih. Ya kan, lurusin terus gitu. Jadi agak naik. Bukan. Salah. Pegang yang benar dulu anunya, sisirnya. Set ini dipisah. Ini dipisah gini supaya ini nggak keikut nih. Ya, baru dipegang yang ini gitu. Cara ngambilnya tuh gini. Ini gunting tuh gini. Biar nggak canggung gini. Jadi guntingnya tuh gini ya. Nah, jadi ininya aja, ujung jempol nih. Jadi gini aja. Oke? Ya. Nggak usah dipisah, nggak apa-apa. Cuman ngambilnya tuh di yang sebelah sana supaya tidak berantakan. Nah penarikannya itu kurang benar. Coba ya pegang anu ini ya. Nah, kamera. Usap belum nyetan. Coba pegang di sini ya, biar aku praktekkan teman-teman. Nah ini agak ngeblur. Nah pegang gini ya, supaya nggak ngeblur. Jangan goyang kameranya.
Ini bentar ya teman-teman, ini aku praktekkan. Nah gini, kamu lihat di kamera. Jadi cara ngambilnya tuh gini. Kalau rambut ini kan nanti stylingnya gini, ya kan? Kalau rambut ini kamu tarik ke depan gini, terus kamu potong bagian begini, terus kamu potong lurus gini, ya. Ketika nanti di styling ke sini beda lagi. Nah, caranya tuh gini. Jadi biar di sini nggak berantakan, di sini nggak berantakan. Jadi ngambilnya gini, patokannya ini lagi sama kayak ngambil parting tadi. Seret ke samping. Ini dipisahin. Nah, kan udah nggak kemana-mana, nggak mengganggu, ya kan? Terus diambil, nah tarik ke sini, bukan ke sini. Terus tarik ke sini. Cara ngambilnya gimana? Ini jari ini jangan sampai begini. Nah, jadi sesuai dengan lurusnya rambut. Nah, ya kan? Nah, jadi ini ditarik, lurusnya rambut gimana? Seret. Ini cara mengambilnya nih, gunting lurus. Bukan fokus ke tangannya ya. Kalau tangan terserah kamu mau gimana aja. Tapi ini lurusnya gunting ini. Sesuai dengan lurusnya tangan. Sesuai dengan lurusnya jari. Seret misalnya. Ah, gitu. Jadi mau gunting gini, mau gimana pun atau gini diambil dengan teknik point cut itu nggak apa-apa, yang penting ini lurus ke sini. Fokusnya di jari ini. Gitu. Kalau kamu jarinya ke sini, terus ngotong ke sini, beda lagi nantinya. Gitu. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu. Lanjut ya, ngikutin. Sip. Sikat aja. Terus posisi sisir supaya nggak kena ketika kamu ngambil. Ini sisir nih di sini. Ya. Supaya nggak kena gunting. Ya kan? Mantap ya? Mantap lah. Dapat ilmu nggak bayar kan? Mantap Jos. Hati-hati jarinya diluruskan. Ya, itu kadang-kadang yang bikin styling itu nggak akurat gitu. Jadi karena pengambilan dari awal tuh udah salah, jadi stylingnya tuh juga nggak akurat gitu. Nah di bagian belakang kalau nggak ada yang perlu dipotong nggak usah potong, nggak apa-apa. Nah, oke, stop dulu. Nah ini diingat nih di sini nih, diingat di sini maksudnya jalurnya seapa, ya kan? Supaya nanti di sebelah kanan juga sama. Ini gimana? Misalnya ini di bawah, amit ya mas ya, di bawah mata nih, terus naik. Jadi nanti di sebelah kanan juga harus di bawah mata dan naik juga. Jadi kanan dan kiri itu sama. Ketika nanti dia pindah barber, jadi yang motong di barber lain tuh juga nggak kebingungan, gitu. Jadi semuanya paham dan rambut dia ini nggak berubah gayanya. Nah kesalahannya kenapa orang itu kadang potongnya nggak bagus? Nah dia gonta-ganti barber. Pengambilannya nggak akurat, akhirnya gonta-ganti barber, hasilnya nggak ada yang sama. Nah itu kesalahannya sebenarnya. Jadi bukan salah di rambutnya. Kadang kan orang nyalahin, rambutnya ini begini, enggak, beda. Rambut tuh nggak ada salahnya. Tumbuhnya udah bagus dari yang maha kuasa, tinggal kita aja cara mengaplikasikannya apa gitu, referensinya gimana. Ya enggak bro? Mantap. Oke lanjut paling kanan, sebelah kanan. Oke kita lanjut sebelah kanan. Jadi kan tadi gini, ya kan? Ini sisir nih, seret. Tadi di bawah mata dan arahnya tadi gini, ya kan? Nah jadi kamu harus motongnya gitu. Ingat jarinya ininya jarimu kurang lurus ini, kurang tegak. Ya. Yang tegak jarinya, kurang tegak. Ini masih letoy jarinya. Jadi gini jarinya. Seret. Nah, ini arahnya misalnya gini nih. Tadi kan arahnya agak naik. Jadi jarimu harus naik, jangan letoy jarinya nih.
Harus tegak pokoknya. Nggak lurus. Nggak lurus yo. Rapat guys. Oke, sikat aja. Penarikannya juga diperhatikan. Penarikannya sebelah kanan tadi gimana gitu. Nah, jadi jari itu harus tegak kamu ya, jangan letoy supaya gunting juga ikut tegak gitu. Ya, mantap. Jadi supaya yang punya rambut juga nggak salah-salah nanti potong di barber lain gitu. Sepertinya sebentar aku cek dulu. Sepertinya ada yang kurang. Oh, nggak ada nih. Mungkin ujung-ujungnya di bagian depan kurang pengambilannya mungkin sih. Sip, mantap coba. Kurang lebih seperti itu. Di sini perbedaannya gini kan, kamu harus paham nih. Rambut yang ini lebih agak ngelipat kan, rambut yang ini lebih agak ngelipat, jadi lebih square gitu kan. Jadi ininya lebih smooth. Beda dengan yang bagian kiri nih. Di sini udah ngangkat, udah dari atas aja udah ngangkat kan. Jadi mungkin perbedaannya di situ, di rambutnya nih. Nah, ketika dia nyampe sini, dia tinggi banget ya. Padahal sebenarnya ini sama, potongannya panjangnya juga sama. Karena bagian kanan tuh udah ngumpul dikit ya kan. Jadi nggak apa-apa, kamu sikat aja. Oke, lanjutkan. Jadi kamu harus potong itu harus tahu perbedaannya. Kenapa ini kok nggak sama kanan dan kirinya? Pengaruhnya mungkin di bagian atas begini, atau di bagian atas seperti yang rambut ini, di bagian atas dia udah ngumpul. Jadi kalau kamu terganggu dengan masalah pertumbuhan rambutnya, nanti kamu motongnya juga nggak maksimal. Jadi nggak usah terganggu soal itu ya teman-teman, supaya potongnya juga maksimal dan tetap mengedukasikan yang benar kepada pelanggan supaya pelanggan itu punya referensi yang maksimal gitu ya. Oke? Siap. Oke, lanjut. Ini mungkin menurut aku ya, ini bagian atasnya cukup panjangnya, tinggal hanya apa ya, lebih tekstur lagi lah ujung-ujungnya. Kamu bisa ambil dengan teknik point cut atau sasak ujungnya gitu. Nah, gitu. Coba dilanjut. Teknik point cut aja. Oke. Iya, sip. Nah, ini lagi. Terus sama seperti awal pengambilannya, supaya nggak jamuh lagi. Pengambilannya tuh sama. Ketika kamu melakukan teknik point cut, ini yang depan ini misalnya kamu ambil, ini bedakan. Ini sudah dilakukan tekstur dengan teknik point cut. Ini nggak usah dibawa lagi ke belakang. Kalau dibawa lagi nggak ada selesainya. Jadi selanjutnya di bagian belakangnya. Terus ini begini cara ngambilnya. Nah, kalau kamu bawa lagi terus ke belakang, bawa lagi ke belakang, nggak ada selesainya, nggak maksimal. Kena terus yang tadi udah dikerjakan gitu. Nah, dipisah. Nah, itu yang sebelah belakang juga harus dipisah lagi. Nanti ini dilepaskan ke depan. Nah, gitu ya. Oke. Coba. Nah, mantap. Lepaskan ke depan. Ya, langsung dorong ke depan gitu. Nah, jadi ke belakangnya lagi. Jadi supaya yang depan itu enggak diambil-ambil terus berulang-ulang gitu. Gitu Mas Yan. Udah paham ya guys? Paham.
Mantap. Mantul guys. Jadi kalau pengambilan maksimal, hasilnya nanti juga maksimal. Dan yang potong ini walaupun pindah barber nanti juga nggak repot cara ngejelasinnya gitu. Dan yang motong juga nggak repot, jadi maka tumbuhnya juga akan bagus gitu. Oke, setelah itu kita lanjut ke styling ya. Kamu pakai hair dryer. Nah, kira-kira seperti inilah hasilnya teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman nih? Ini kurang lebih hasilnya seperti ini. Ya, ini rambut-rambut natural menurut aku. Jadi dari awal dia sudah ngebentuk koma. Jadi hanya merapikan bagian samping-sampingnya aja. Dan untuk ukuran orang yang baru buka barbershop, apalagi dia otodidak, baru 3 bulan, hasilnya sih ini, wah luar biasa. Sumpah luar biasa ini teman-teman. Menurut aku sangat luar biasa. Karena hasilnya benar-benar style-style Korean banget ini. Oke Mas Yan, coba kasih lihat kepada orang-orang atau teman-teman yang baru belajar cukur. Kasih lihat, coba diputar bagian depan, belakang, coba dilihat. Diputar ya kursinya. Nah, nampak bagian belakang dan samping itu, wow. Jadi bagian belakang lumayan teman-teman. Menurut gua lumayan, anjay jadinya. Gila. Woo. Mantap teman-teman. Sip, ngadepkan depan lagi, hadapkan ke depan lagi teman-teman. Op, tetap itu kamu di belakangnya ya, supaya tahu bahwa ini benar-benar kamu yang motong ya. Nah, selebihnya aku yang mengedukasikan, aku nggak ada ikut campur ya, cuman ngasih tahu aja kan. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya teman-teman. Inilah hasil dari Mas Ian yang katanya baru pertama buka barbershop, baru 3 bulan Mas Ian ya. Nah, ini benar-benar lumayan banget. Ini hasilnya teman-teman, jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar. Dan gimana nih menurut teman-teman hasilnya dari Mas Ian? Oke, gimana Ian? Kamu merasa puas nggak dengan hasilnya? Lumayan apa puas? Puas ya. Jadi dengan hasilnya kamu lumayan puas. Dan untuk Mas Anunya nih, gimana hasilnya? Puas ya sama Mas Ian. Memang sebenarnya kalau potong rambut kemana? Ke Mas Ian. Sudah langganan dari awalnya. Puas terus memang. Alhamdulillah ya. Dan ternyata memang hasilnya ya luar biasa teman-teman. Menurutku ya hasilnya memang luar biasa bro. Jadi kamu tidak salah pilih tempat barber untuk potong terus di tempat dia. Jadi benar-benar mantap lah menurut aku. Jadi buat teman-teman yang mau potong di tempatnya Mas Ian, tempatnya ada di Ketapang Mas Ian ya? Di Triwung Kidul. Oh, Triwung Kidul. Namanya Basit Barbershop. Nah, namanya Basit Barbershop teman-teman. Tempatnya di Triwung Kidul. Jadi bagi kalian teman-teman yang mau potong model Korean style untuk warga Probolinggo, yang mau potong rambut ke barbershopnya Mas Ian, silahkan datang ke Triwung Kidul. Namanya Basit Barbershop. Basit Barbershop. Oke. Artinya itu Basit itu adalah apa Mas ya? Ngambil dari bahasa Arab yang artinya simple. Wow, keren. Ya, begitulah barbershop, karena tidak semua orang bisa motong rambut. Maka dari itu profesi ini bisa menjadi bisnis. Benar nggak? Dan tidak hanya satu orang yang bisa dengan profesi ini, bukan hanya satu orang. Maka setiap nama barbershop itu berbeda-beda. Maka dari itu terciptalah nama yang berbeda-beda, karena tidak cuma satu orang yang bisa dengan karya ini. Oke Mas Ian, terima kasih Mas Ian. Terima kasih sudah hadir di sini dan bisa motong di tempat saya dan bikin konten dengan saya. Menurut saya hasilnya sangat lumayan. Gimana nih untuk teman-teman yang menonton ini, jangan lupa apa, tolong diingatin asik.
Jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, dan komen ya, supaya, dan jangan lupa buat teman-teman kasih komen buat Mas Ian, supaya Mas Ian lebih semangat lagi dan lebih mendalami lagi teknik potong rambut yang benar dan teknik barbershop yang sebenar-benarnya. Benar nggak Mas Ian? Karena komentar dari teman-teman, apapun itu bentuk komentarnya, kita terima dengan lapang dada, bener nggak? Maupun komentar positif atau positif, kita terima. Yang penting teman-teman berkomentar aja, ya nggak? Oke nih teman-teman, komentar dong buat hasil cukurannya nih. Gimana menurut teman-teman, bagus nggak? Tolong diputar lagi Mas Ian. Bagus nggak menurut Mas Ian? Menurut teman-teman. Hasil cukuran dari Mas Ian Barbershop. Mas Ian Basit Barbershop. Gimana nih? Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, komen Barbershop. Sampai ketemu lagi di channel selanjutnya. Saya Aal Mancung dan itu adalah Ian Basit Barbershop. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you.